Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Pujiati, calon guru penggerak DDSD Sangkali, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Di channel YouTube saya kali ini akan membahas tentang modul 3.3.A9, koneksi antar materi, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya. Selamat menyaksikan. Koneksi antar materi modul 3.3.A9, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pertanyaan pemandu yang pertama, hal-hal menarik yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan bagaimana benang merah yang bisa Anda tarik dari keterkaitan antar materi yang diberikan dalam modul 3.3. Yang kedua, apakah kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid? Yang ketiga, adakah materi dalam modul ini atau paket modul lain yang berhubungan dengan materi dalam modul 3.3 ini? Jabarkan jika ada. Dan yang keempat, bagaimana kaitan dari semua materi tersebut dengan peran Anda sebagai guru penggerak? Koneksi antar materi, monitoring, evaluation atau evaluasi, learning atau pembelajaran, dan reporting atau laporan. Di mana monitoring, proses menghimpun dan analisis internal dari sebuah program. Evaluation atau evaluasi, sebuah penilaian secara periodik pada suatu program yang sudah tuntas atau selesai. Learning atau pembelajaran, merefleksikan situasi 4F, fact, feeling, finding, and feature. Reporting atau laporan, alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan setiap pengambilan keputusan. Monitoring, suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan untuk umpan balik pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Dilaksanakan dengan melihat langsung pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program. Evaluation, proses mengukur atau pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program, meliputi prinsip menyeluruh, berkesinambungan, objektif. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai penghargaan bagi yang berhasil dan merupakan pendorong bagi yang belum. Cara membentuk kuantitatif sesuai dengan monitoring yang dilakukan dengan teknik observasi langsung di sekolah, isian instrumen pengamatan, wawancara atau kepanitiaan. Learning, menurut Dr. Roger Greenaway, F4 atau 4F adalah: pertama, fact, fakta, catatan objektif tentang apa yang terjadi. 2. Feeling, perasaan, reaksi emosional terhadap situasi. 3. Finding atau temuan, pembelajaran konkret yang diambil dari situasi tersebut. Yang keempat, future, masa depan, menyusun pembelajaran digunakan pada masa depan. Reporting, laporan merupakan alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Pada prakteknya, laporan adalah dokumen produk akhir kegiatan. Manajemen risiko, di mana ada 4 tahapan manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi jenis risiko. Yang kedua, pengukuran risiko. Yang ketiga, melakukan strategi pengendalian risiko. Dan yang keempat, melakukan evaluasi terus-menerus, maju, dan berkelanjutan. Hal menarik yang dapat saya tarik bagi saya di modul ini adalah mempelajari tentang pembuatan dan pengelolaan program yang berdampak pada murid berdasarkan pemetaan aset dengan mempertimbangkan manajemen risiko terdiri dari risiko strategis, risiko keuangan, risiko pemenuhan, dan risiko reputasi sekolah. Selain itu, dalam penyusunan program dapat memahami serta melaksanakan monitoring, evaluasi, learning, dan reporting atau MELR. Benang merahnya yaitu perancangan sebuah program berdasarkan aset yang dimiliki merupakan tahapan bagja dengan memperhatikan manajemen risiko dan MELR. Sintesis antar materi. Hal ini sangat berkaitan karena pemetaan sumber daya sebagai pendukung terlaksananya perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid untuk tercapainya merdeka belajar sehingga mendapatkan pembelajaran bermakna menuju profil pelajar Pancasila.
Adakah materi dari modul lain yang berhubungan dengan modul ini? Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Program dirancang berdasarkan bakat, minat, dan potensi murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kedua, nilai dan peran guru penggerak. Program dirancang secara inovatif, kreatif, kolaboratif antar semua sumber daya yang ada di sekolah sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Tiga, visi murid merdeka dengan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja. Program dirancang agar terciptanya pembelajaran bermakna sesuai visi murid merdeka. Budaya positif. Program dirancang agar terciptanya pembiasaan karakter menuju profil Pancasila sesuai dengan budaya disiplin positif. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Program dirancang dengan memperhatikan profil gaya belajar murid sesuai dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, pembelajaran sosial emosional. Program dirancang dengan memperhatikan psikologis murid sesuai dengan penerapan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, coaching. Program dirancang dengan mengembangkan potensi dan menemukan solusi yang tepat dari permasalahan murid sesuai dengan tujuan coaching model Tirta dalam penyusunan program. Lalu, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Program dirancang dengan memperhatikan tahapan 9 langkah pengambilan keputusan sesuai dengan pengambilan keputusan. Yang terakhir, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Program dirancang dengan memperhatikan pemetaan 7 model aset ABCD, Asset Based Community Development, sesuai dengan pengelolaan sumber daya. Bagaimana kaitan dari semua materi tersebut dengan peran Anda sebagai guru penggerak? Yang pertama, rangkaian dari setiap modul memberikan pengalaman pembelajaran untuk menjadi seorang guru penggerak yang dapat menciptakan dan mencetak generasi merdeka belajar, tercapainya pembelajaran bermakna menuju profil pelajar Pancasila. Yang kedua, guru penggerak dapat mengutamakan kolaborasi bukan persaingan, sesuai dengan ungkapan sukses sendiri tidak asik, sukses bersama itu keren. Dan yang ketiga, guru penggerak dapat mengetahui cara pengambilan solusi terbaik dari langkah pengambilan keputusan dengan merubah pola pikir atau mindset, sehingga seorang guru penggerak menjadi semakin bijaksana untuk belajar, bergerak, dan berbagi dalam memajukan pendidikan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka belajar dan bahagia.